Kita teruskan acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wa kullu ma'in, dan adapun betul. Dan adapun setiap perkara yang cair, kharaja yang keluar apa ma'i, minas sabilaini dari dua jalan, yaitu depan maupun belakang, itu najisun najis, illal maniya, kecuali mani. Jadi seluruh apa saja yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang maka najis, kecuali mani. Ada yang najis, ada yang mutanajis. Kalau yang keluar itu berbentuk barang yang tidak berubah, maka jadinya mutanajis. Contohnya ada orang nelan duit koin itu, duit 1.000 kan kecil, tertelan lagi bercanda kemudian ditelan, kemudian nanti keluar, ya, maka itu tidak najis tapi mutanajis. Kena najis artinya kalau disucikan bisa. Makanya kayak kopi luwak kopi luwak itu dianggap suci karena itu keras dan kemudian keluar disucikan, bahkan jadi mahal. Kalau sudah jadi bereknya lupa ini malah jadi mahal. Tapi selain itu najis, baik berupa cairan, benda yang berubah, atau umpamanya berupa darah atau apa, maka najis. Kecuali sperma, mani itu suci dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tetap najis. Kalau mazhab Syafi'i suci, ya. Makanya kalau sperma umpamanya kena di baju, sarung atau apa, maka ya tidak najis. Hanya pantasnya ya harus dihilangkan, karena ceritanya itu di hadis itu Nabi Aisyah itu ya di bajunya Nabi itu ada bekas sperma, itu hanya dikerok ya, hanya itu tidak ada. Jadi itu yang menunjukkan bahwa sperma itu suci. Wa ghuslu jami'il amwali, dan adapun membasuh seluruh kencing, wal arwasi, dan seluruh kotoran-kotoran itu wajib. Jadi hukumnya membasuhnya itu wajib. Dan ini penting, kadang kalau tisu basah itu tidak bisa menghilangkan najis. Kadang-kadang kita ini salah paham, ya, banyak orang itu salah paham, dikiranya kalau anak kecil kemudian pipis, kemudian nanti cukup dilap pakai tisu basah, itu malah rata najisnya sebetulnya, ya. Najisnya malah semakin rata. Kalau kena tangan ibunya, ya berarti tangannya jadinya najis. Karena kemarin ada orang yang datang ke rumah itu, ada orang guru, salah satu guru di pesantren saya, anaknya itu kena penyakit was-was yang luar biasa. Saya tanya, akhirnya kan bingung, orang tuanya itu bingung, saya datang ke rumah, saya nasihati. Termasuk yang salah dia ya, selama ini kalau kena najis dihilangkan dengan tisu basah, karena kalau namanya ghusl itu harus airnya mengalir, Jadi
kalau tidak mengalir, kecuali kalau airnya itu lebih dari 2 kulak, airnya banyak kemudian tidak berubah, itu tidak masalah. Umpamanya tangan kita ini kena kencing tapi sudah hilang, kemudian kita ada kolam yang gede, tangan dimasukkan meskipun terusnya nggak baik, umpamanya contohnya, itu jadinya suci karena airnya banyak dan airnya tidak berubah. Tapi kalau airnya sedikit, harus air yang mendatangi perkara yang dibasuh dan harus airnya mengalir. Jadi tidak boleh hanya pakai tisu dibasahi, diusap-usap begini, tidak boleh. Itu malah semakin. Contohnya lagi, di rumah-rumah itu sering kali kalau kena ya tadi, entah yang ngompol anaknya atau bapaknya ngompol di bawah itu, biasanya kalau ibu-ibu biasanya di kampung-kampung itu hanya dilap. Setelah dilap ambil pel-pelan, ya ambil pel-pelan. Ini najisnya malah rata sebetulnya, ya najisnya malah rata. Mestinya diambil dulu, setelah dilap, kemudian baru diambilkan air 1 gayung itu. Nah, harus ada air yang mengalir, harus ada, kena aliran sedikit, maka itu jadi suci. Kalau hanya langsung lap-lapan pakai apa? Pel-pelan itu najisnya malah rata dan jadinya menjadi najis hukumnya, menjadi zatnya tidak ada, barangnya tidak kelihatan, tapi hukumnya masih tetap najis. Nah, kalau hukumnya najis, panjenengan umpamanya dari kamar mandi kakinya basah, kemudian menginjak itu jadi najis. Kalau kering sama kering tidak masalah, kaki kering kayak begini, kemudian ini umpamanya ada bekas najis, tidak masalah. Tapi kalau kakinya basah, maka jadinya najis. Jadi apa namanya, tentang cara basuhnya seperti itu. Karena banyak di kampung-kampung itu ya seperti tadi. Jadi kalau ada kencing, anak dilap, setelah dilap udah, ya, anaknya ngompol umpamanya, anaknya ngompol, sedangkan najisnya sudah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu cara menghilangkan zatnya harus hilang, dan cara basuhnya harus dengan air yang mengalir, ya harus air yang mengalir. Jadi ini banyak yang kadang-kadang salah. Illa baula sabiyi, kecuali kencingnya anak bayi, anak kecil, alladzi lam yakul at-ta'ama, yang mana yang belum memakan makanan, yang belum makan kecuali baru air susu ibu. Jadi kalau ada bayi laki-laki kurang dari 2 tahun masih minum air susu ibu, belum dicampuri dengan apa namanya, serelak, terus apa itu yang makanan-makanan bayi itu, apa, prominak ya, banyak pokoknya anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang masih minum, yang dikonsumsi hanya air susu ibu saja. Kalau itu kencing, maka cukup ambil air dipercikin gitu saja, udah suci. Tapi kalau sudah dikasih tadi promina dan sebagainya tadi, maka najisnya menjadi mutawasitoh. Kalau yang sebelumnya najisnya mukhaffafah, yang diringankan. Kalau sudah najis mutawasitoh, karena sudah makan makanan tadi itu, maka cara menghilangkan harus zatnya hilang dan harus dibasuh. Dibasuh itu artinya airnya harus mengalir, airnya harus. Fa'innahu, maka sesungguhnya bau sobi
itu yadhuru bisa menjadi suci birosil ma'i dengan memercikkan air alaihi atas bau. Jadi kalau kencingnya anak bayi tadi yang kurang dari umur 2 tahun yang masih hanya susu ibu, maka najisnya mukhaffafah. Kalau mukhaffafah yang diringankan, maka caranya cukup dengan memercikkan air saja. Tapi kalau sudah makan makanan selain air susu itu juga ada makanan tambahan. Kalau orang kampung dulu kan dikasih apa namanya nasi sama pisang gitu. Kalau sekarang sudah ada usuh, sekarang udah pakai makanan-makanan aplikasi. Nah, kalau sudah makan itu maka najisnya menaik menjadi mutawasit.